anak-anak, jumpa lagi sama Miss Deb. Bagaimana kabar kalian? Kita hari ini akan belajar tentang pecahan. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Tapi sebelumnya, siapa yang pernah makan pizza? Wah, tentunya kalian sudah pernah makan pizza ya. Pizza itu berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Ada sebuah pizza berbentuk lingkaran, lalu kita belah menjadi dua bagian. Yang satu, yang sebelah kanan ini adalah satu bagian ya, dari dua. Karena tadi kita sudah belah ya. Jadi satu dari dua bagian. Yang sebelah kirinya juga sama, satu dari dua bagian. Nah, ini adalah 1/2 ini adalah pecahan. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya. Kita ambil pizza satu lagi, lalu kita belah menjadi 4. Kita bagi menjadi 4 bagian. Yang satu bagian ini disebut 1/4. 1 dari 4 bagian. Yang sebelah kanan bawah 1/4. Yang kiri atas 1/4. Yang kiri bawah 1/4. Jadi masing-masing 1 dari 4 bagian. Ini adalah pecahan. Yuk kita lihat contoh lain ya. Wah, ini ada roti nih. Roti berbentuk persegi panjang ya, atau berbentuk balok ya. Ada sebuah roti berbentuk balok. Kita bagi menjadi 3. Menjadi 3 karena ada anaknya 3, jadi kita bagi 3. Masing-masing bagian adalah 1/3. Roti yang didapat si A 1, roti yang didapat si B 1, roti yang didapat si C 1. Semuanya mendapatkan 1 dari 3 bagian. Jadi 1/3. Bagaimana kalau kita lakukan penjumlahannya? 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1, 3/3. Penyebutnya tetap ya. 3/3 sama dengan 1. Jadi 1 roti. Nah, anak-anak, kita akan belajar penjumlahan yang penyebutnya sama. Kita perhatikan ya contoh berikut ini. 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 3 ditambah 1/6. Hasilnya 4/6. Bisa diperkecil lagi anak-anak. 4-nya dibagi 2, 6-nya juga dibagi 2. Jadi 2/3. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan dengan contoh lain ya. 4/12 ditambah 3/12. Ini sama penyebutnya ya. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 3/12. Hasilnya 7/12. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau penjumlahannya ada pecahan campurannya? Contoh 1 2/5 ditambah 2/5.
1 kita tulis dulu ya, tidak usah dirubah lagi. Jadi 5/5. Lalu 2 ditambah 2 per 5 hasilnya 4/5. Jadi hasil akhir adalah 1/4/5. Bagaimana kalau pecahan campuran dengan pecahan campuran? Sama saja anak-anak. Contoh, 21/4 ditambah 1 2/4. 2 dan 1-nya kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 1, 3. Lalu 1 ditambah 2/4. Hasilnya jadi 3/4. Wah, mudah sekali bukan? Bagaimana kalau pembilangnya lebih besar? Nah, ini ada contohnya ya. 3/5 ditambah 4/5. 3 ditambah 4/5. Hasilnya 7/5. Ini harus disederhanakan kembali anak-anak, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bagaimana caranya? Menggunakan pembagian. 7 dibagi 5. 5 dikali berapa? Dekat ke angka 7. Oh, kali 1. Jadi 5 dikali 1. Satunya kita akan tulis di paling depan ya, induknya. Lalu 1 dikali 5 hasilnya 5. 7 dikurang 5, 2. 2-nya kita akan jadikan pembilang. Pembaginya 5 jadi penyebut. Hasilnya adalah 1, 2/5. Jadi pecahan campuran. Begitu anak-anak. Nah, bagaimana kalau sekarang berbeda penyebutnya? Bagaimana cara menjumlahkannya? Contoh ya, 3/4 ditambah 1/2. Anak-anak, kita akan samakan penyebutnya. Bisa menggunakan KPK. Kita sudah belajar KPK dari kelas 4 ya. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Bagaimana cara mencari KPK? Berikut ini. 2 itu sudah bilangan prima. 4 itu 2 kali 2. Jadi kalau 2 itu jadi 2. Kalau 4 sama dengan 2 pangkat 2. KPK-nya adalah yang paling besar ya anak-anak. Pangkatnya diambil jadi 2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita cari penyebutnya 4. Lalu 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 3, 3. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Berapa hasilnya? 3 ditambah 2/4 hasilnya 5/4. Lebih besar pembilangnya bukan? Jadi kita menggunakan pembagian. 5 dibagi 4, 1. Kita tulis 1. 1 dikali 4, 4. Hasilnya sisanya jadi pembilang. Pembaginya jadi penyebut. Hasil akhir adalah 1/4. Silahkan mencoba anak-anak. Mudah bukan? Pembelajaran hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan sama penyebutnya dengan berbeda penyebutnya. Selamat mencoba.